Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika tentang suhu dan juga termometer nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait suhu dan juga termometer, kalian coba perhatiin gambar ini deh. Kalau seandainya ada pertanyaan seberapa panas suhu di kota kamu, kira-kira jawaban kamu apa ya? Panas banget. Kurang tepat sih. Buat tahu jawabannya apa, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya suhu atau kita kenal sebagai temperatur gitu. Apa sih suhu atau temperatur itu? Sederhananya gini, suhu merupakan derajat panas suatu benda ataupun kondisi. Artinya, semakin panas suatu benda tersebut, maka suhunya akan semakin tinggi gitu. Sebaliknya nih, semakin dingin benda tersebut, maka suhunya akan semakin kecil. Terus alat ukurnya apa nih buat mengukur suhu? Alat ukurnya disebut sebagai termometer gitu. Contohnya tuh gini, ini merupakan termometer untuk mengukur suhu ruangan. Oke, kalau udah paham terkait definisi suhu ataupun temperatur, kita akan bahas nih, yaitu terkait skala suhunya. Oke, sebelum ngebahas terkait skala suhu, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui nih, yaitu apa? Pertama, titik beku. Titik beku merupakan kondisi air udah mulai mengebeku nih. Sedangkan titik didih merupakan kondisi air udah mulai mendidih. Sederhananya gini, di skala Celcius, air itu membeku pada skala 0 derajat Celcius. Sedangkan air bakal mendidih di skala 100 derajat Celcius gitu. Nah, nggak cuma Celcius doang nih. Ada juga skala Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, di mana masing-masing skala suhu ini memiliki rentang skala yang berbeda-beda nih. Kalau Reaumur dari 0 sampai ke 80, sedangkan Fahrenheit yaitu memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya yaitu 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan Kelvin yaitu memiliki titik beku 273 Kelvin dan titik didihnya adalah 373 Kelvin nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya terkait skala suhu nih. Nah, sekarang gini, bayangin aja kamu habis mengukur ke skala Celcius gitu. Terus kamu pengen tahu nih, hasil yang kamu ukur itu ke dalam skala Reaumur. Kira-kira gimana ya cara konversinya? Oke, buat tahu cara konversi suhunya kayak gimana, bayangin aja ada dua termometer nih. Kemudian termometer pertama memiliki titik beku yaitu X0 dan titik didihnya adalah XT. Sedangkan termometer kedua memiliki titik beku yaitu Y0 dan titik didihnya adalah YT. Nah, kemudian kita ngukur benda pakai termometer ini nih yang pertama. Ternyata suhunya adalah X di sini. Terus kita pengen tahu nih, kira-kira benda tersebut kalau seandainya kita ukur pakai termometer yang kedua, suhunya di mana gitu? Kita simbolin Y di sini. Terus hubungannya apa nih antara X sama Y? Jadi gini, kita bisa pakai konsep yang namanya perbandingan. Jarak dari X ke X0 kita tuliskan yaitu delta X. Sedangkan jarak dari Y ke Y0 adalah delta Y nih. Dan jarak dari skala XT ke X0 adalah delta X total. Sedangkan jarak dari YT ke Y0 adalah delta Y total nih. Kalau kita pakai konsep perbandingan, berarti kan delta X banding delta X total sama dengan delta Y dibagi dengan delta Y total nih. Nilai delta X ini kalau kita uraikan, yaitu apa? X dikurangi X0 dibagi dengan XT dikurangi X0 sama dengan Y dikurangi Y0 dibagi dengan YT dikurangi Y0 nih. Oke, jadi kita tahu nih rumus konversi suhunya gitu. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah benda memiliki suhu 30 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, berapakah suhu benda tersebut jika diukur dalam skala Reaumur nih? Oke, diketahui bahwa titik didih skala Celcius adalah 100 derajat Celcius nih. Kemudian titik beku skala Celcius yaitu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didih skala Reaumur adalah 80 derajat Reaumur. Dan titik bekunya adalah 0 derajat Reaumur. Kemudian benda tersebut memiliki suhu yaitu 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa nih kalau benda tersebut kita ukur dengan skala Reaumur yaitu Y. Oke, kita balikin ke rumus konversi suhu nih, yaitu X dikurangi X0 dibagi XT dikurangi X0 sama dengan Y dikurangi Y0 dibagi dengan YT dikurangi Y0 nih. Kita masukkan nilainya, yaitu 30 dikurangi 0 dibagi dengan 100 dikurangi 0 sama dengan Y dikurangi 0 dibagi dengan 80 dikurangi 0 nih. Berarti yang tersisa yaitu apa? 30 per 100 sama dengan Y dibagi dengan 80. Artinya nilai Y yaitu sama dengan 30 per 100 dikali 80. Nilainya adalah 24 derajat Reaumur gitu. Artinya
benda yang memiliki suhu 30 derajat Celcius itu tuh setara dengan 20 derajat reaumur. Oke, jadi kurang lebih itu ya, cara mengkonversikan suhu gitu. Terus kalau kita udah tahu cara konversi suhunya, emang yang namanya termometer itu gimana sih karakteristiknya? Jadi gini, sebenarnya ada berbagai macam jenis termometer nih. Tapi kita akan bahas terkait termometer raksa gitu. Termometer raksa merupakan termometer yang menggunakan cairan raksa sebagai pembandingnya. Contohnya itu gini. Ini merupakan termometer yang menggunakan air raksa nih, yang warna merah ini gitu. Emang kenapa sih harus raksa gitu? Jadi jawabannya sederhana nih. Raksa itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, air raksa itu memiliki nilai koefisien muai tinggi. Artinya sensitif terhadap perubahan suhu gitu. Jadi kalau terjadi perubahan suhu sedikit aja, si raksa udah mulai muai. Kemudian yang kedua gini, air raksa itu memuai secara teratur. Ketiga, yaitu raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan dengan gaya adesinya. Artinya, air raksa ini dia tuh nggak ngebasahin dinding kacanya gitu. Alhasil kita bisa mudah ngebaca termometer air raksa. Oke, jadi kurang lebih itu ya alasan kenapa kita pakai raksa gitu. Sedangkan untuk jenis termometer lainnya itu macam-macam. Ada yang namanya termometer elektrik gitu, kayak gini nih. Sedangkan ini merupakan termometer biasa gitu, atau termometer raksa. Emang gimana sih cara kerja termometer elektrik itu? Sederhananya gini, bayangin aja ada sebuah benda gitu. Benda tersebut pasti meradiasikan panas. Nah, radiasi panas tersebut ditangkap oleh sensor. Kemudian, sensor dari alat ininya, itu bakal ngitung nih. Setelah dihitung oleh sistemnya, maka kita bisa ngebaca nih, yaitu bahwa suhunya adalah 36,6 derajat Celcius. Oke deh, kita udah ngebahas mulai dari definisi suhu sampai dengan ke jenis-jenis termometernya nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!